Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema kita kali ini Gemini adalah dimana ini bakat-bakat terpendam kamu. Ada bakat-bakat yang memang sudah semesta kasih, entah kamu sudah merasa, udah sadar, udah tahu, ataukah memang belum ya. Nah, di sini semesta mau sampaikan apa saja bakatmu yang harus kamu kembangkan. Nanti kita lihat ya, sesuai dengan energi dari kartu tarot. Dan maaf agak sedikit berisik, anak saya di samping. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, ya. Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. 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 Kita lihat apa bakat terpendam kamu yang sebenarnya sudah ada dan belum dikembangkan ya. Ataukah sudah dikembangkan ataukah bagaimana ya. Oke, di sini ada Four of Wands. Wah, di sini kamu orangnya friendly ya. Kamu bisa beradaptasi dengan siapapun ya. Bakat terpendammu, kamu itu bisa apa ya kalau dibilang menyenangkan dirimu ya dan orang lain. Jadi sesusah-susah apapun hidupmu ataupun sesedih-sedih apapun hidupmu, tetap kamu itu bisa ya tetap aja menghidupkan suasana ya. Jadi tidak pernah macam sedih kamu bawa kesedihan itu, memperlihatkan itu ya. Jadi ya dalam artian kamu pintar berdrama ya. Ini kita ambil yang positifnya ya. Berdrama ini dalam artian tidak mau menyusahkan orang lain, ataupun mungkin tidak mau apa ya kalau dibilang terlalu kayak cengeng, ataupun mungkin kalau dibilang tidak mau juga menyusahkan ya artinya ya menyusahkan orang lain atas masalah kamu ya. Bakat kamu di sini adalah mandiri. Di sini juga saya lihat kamu pekerja keras ya. Jadi apa yang kamu inginkan bisa terwujud ya dengan cara action. Ya dalam artian karena kamu fisik kamu kuat, kamu sehat. Ada yang bilang, Kak Ica saya sakit-sakitan. Itu karena kamu kan kurang olahraga, kurang gerak. Coba kalau kamu gerak, fisik kamu pasti kuat. Ya, Kak Ica saya lemah, enggak. Itu karena kamu mager. Di sini aja semesta lihat kamu tuh kalau action, ya pasti ibaratkan kamu punya tangan itu tangan kayak apa ya, diberkati gitu. Pasti dengan kalau kamu kerja dengan setulus hati pasti berhasil. Itu bakat kamu. Bakat yang semesta berikan dari lahir. Sekarang fokus. Jangan mager. Terkadang kalian ikut orang-orang mager, jadi akhirnya kamu tertular kemageran mereka. Ya, ataupun putus asa, ataupun pasrah. No. Ya biasa-biasa aja, jangan terlalu mau negative thinking. Ya, kalau memang mereka tidak ada apa ya kalau dibilang daya juang, ya kamu juga jangan ikut-ikutan nggak ada daya juang. Kamu kan di sini lihat kamu tuh orangnya optimis, tapi memang dalam artian kamu itu kadang-kadang mengikuti energi orang lain ya, akhirnya jadi pesimis. Padahal kamu punya bakat sudah ada dalam diri tapi kurang dikembangkan
Ya macam tadi saya bilang ya, kamu tuh kalau kerja dengan setulus hati ya pasti berhasil. Nah ini kamu kan kerja dengan tekanan, ya otomatis kan hidup begitu-begitu aja. Makanya saya bilang di sini kamu harus bisa lebih mencintai, lebih merasakan energi itu, akhirnya tangan kamu itu jadi tangan dingin. Apa yang kamu kerjakan pasti berhasil. Tapi kalau kamu kerja dengan tekanan, berarti ya anggap aja tangan kamu panas. Apa yang kamu lakukan begitu-begitu aja, ataupun mungkin bahkan fatal. Atau mungkin ya kamu membuat orang lain kaya, diri kamu ya begitu-begitu aja. Ya. Jadi yang semesta sampaikan kepada kamu, kamu tuh penuh dengan apa ya kalau dibilang positif ya, dimana energi kamu up kalau memang kamu kerja setulus hati, sepenuh hati. Di sini ada Five of Pentacles, dimana saya lihat di sini kamu yang tadi ya pintar beradaptasi ya, kamu pun juga mandiri kan tadi saya bilang, tidak ketergantungan sama orang lain. Jadi saya lihat di sini walaupun mungkin kondisinya dalam tanda kutip ya, kamu seorang ibu, tetapi kamu tuh strong juga, punya prinsip, kamu punya jiwa kepemimpinan ya untuk bisa memimpin hidupmu dan orang lain. Ya, jadi kalau dibilang bakat terpendam, kamu bisa menjadi owner yang menjadi panutan. Ya, ataupun mungkin kalau jadi orang tua betul penuh cinta kasih, tetapi juga bisa memberikan ketegasan untuk keluarga gitu ya. Jadi kamu tuh panutan gitu, bukan berarti kamu itu strong jahat, no ya, tetapi memang ada hal-hal yang memang patut ditoleransi dan tidak. Dan di situ kamu bisa menunjukkan itu. Dari sisi kalau kerja, dari sisi profesionalis, sisi profesional kamu ada. Makanya saya lihat di sini banyak orang yang ingin datang kepada kamu. Ya, saya lihat di sini kamu bisa menjadi orang yang apa ya mentor seperti gitu kan. Dan kalau seandainya kamu sebagai karyawan pun, saya lihat di sini pimpinan kamu tuh segan sama kamu. Ya, kenapa? Karena ada jiwa kepemimpinan. Dan itu kan jiwa kepemimpinan itu kan dari lahir. Kita biasa aja tapi orang segan sama kita gitu. Karena kepribadian kita, kepribadian kamu, Gemini. Oke, berikutnya kita lihat. Wow, di sini ada The Empress ya. Saya lihat di sini kamu mempunyai apa ya kalau dibilang, kamu nih orangnya sabar kan. Jadi kamu itu mempunyai strategi-strategi yang jitu ya. Jadi contohnya kalau kamu mau sesuatu ya, untuk menggolkan sesuatu, kamu tuh nggak langsung cepat gitu. Kamu tuh kayak pelan-pelan mengamati dulu dan akhirnya bisa gol. Dalam artian kalau macam kita mau sepak bola gitu kan, supaya gol ya diover ke kiri kanan atau di bagaimana gitu, jangan lurus-lurus gitu. Jadi strategi kamu tuh kayak macam apa, cerdik ya. Kamu tuh cerdik di mana untuk menggolkan sesuatu itu. Makanya tadi saya bilang kalau kamu dalam artian punya bisnis ya, kamu tahu ini jalannya mau kemana ya, terus pasarnya di mana, terus ini yang akan konsumsi ini kelas mana, dan kita jualnya apa. Nah itu kamu sudah tahu ya, supaya jangan rugi, jangan bangkrut ataupun gulung tikar kan, ataupun banting setir gitu. Jadi kamu sudah perincikan matang-matang ya, dimana kamu jadi owner ya yang ramah ya, dan yang tadi saya bilang jadi panutan untuk karyawanmu. Jadi banyak orang yang belajar dari dirimu, dan kamu pun cepat beradaptasi dengan lingkungan. Nah ini bagusnya di sini, cepat beradaptasi dengan lingkungan ya, entah mungkin kondisinya ya, kamu jadi karyawan, kamu akan cepat beradaptasi dengan dan berbaur gitu kan. Kalau kamu dengan orang-orang berkelas, kamu pun sama. Dan kamu tuh orangnya tidak jaim. Kalau memang kamu tidak tahu, kamu bertanya, karena ada jiwa apa ya kalau dibilang ya jiwa apa ya, ingin tahu gitu, ingin selalu belajar. Jadi kamu tuh tidak pernah merasa bahwa saya nih kecil. Kan ada beberapa orang seperti gitu kan. Saya nggak tahu, saya malu. Kalau kamu tidak, karena ya malu kita tersesat kan. Malu bertanya susah di jalan. Iya. Jadi kamu tuh orangnya
pemberanilah seperti gitu untuk mengutarakan apa yang kamu tahu dan mengutarakan apa yang kamu tidak tahu untuk bisa dibantu dan bisa membantu juga gitu ya. Oke, jadi di sini strategi akan bisa up ya. Seiring tadi saya bilang ada action. Jadi kamu pemikir yang cerdas ya, sambil dengan tangan kamu yang dingin ya, kamu bisa sukses. Tapi kan tadi yang saya bilang, terkadang kamu itu kurang yakin. Kenapa? Karena circle kamu ada di kondisi vibrasi bawah ataupun terkoneksi dengan orang-orang yang mental mentalnya mental, bukan mental pejuang. Kamu nih mental pejuang, cuman kadang-kadang kamu terkoneksi dengan mungkin orang mental miskin mungkin ya bahasanya ya. Jadi akhirnya kamu itu nggak bisa kaya, kamu miskin juga kayak mereka karena lingkungan ya. Semesta sudah mau membuat kamu kaya dengan potensi yang ada dalam dirimu, tetapi kamulah yang akhirnya tidak bisa kaya karena pilihan hidupmu. Nah ini, jadi kamu harus berubah ya, supaya kamu bisa jadi kaya loh. Nah itu yang tadi saya bilang kan, kalau kamu mencintai pekerjaan itu ya, insya Allah pasti akan berhasil. Tetapi kalau kamu ya bekerja dengan tekanan, ya jangan salahkan semesta kalau tangan kamu menjadi panas dan akhirnya ya sia-sia, atau bahkan kamu memperkaya orang, dirimu aja nggak kaya-kaya. Nah ini ya, jadi harus bisa cerdas dalam bertindak. Oke, berikutnya ada di sini Seven of Swords. Seven of Swords di sini ya, kamu itu apa ya, kalau dibilang empath ya. Saya lihat di sini empath itu kayak macam seseorang ya yang membawa sesuatu dalam hidupnya, entah beban entah apapun ya. Tetapi kalau memang apa ya, kalau dibilang dia empath itu orang yang perasa gitu. Jadi kamu tuh akan membawa sesuatu untuk dirimu, bukan kamu yang membalas tetapi semesta. Contoh ya, apa yang kamu ucapkan itu bisa terwujud. Jadi kalau kamu marah sama si A, si B, si C ya, terus kamu diam aja, tapi kamu tahu suatu saat nanti pasti semesta akan membalasnya dengan cara semesta. Nggak tahu ujung-ujungnya dia dapat karma, atau kejadian apa, kejadian ini, kejadian itu, yang mana ya itu karma dia yang pernah melukai kamu. Jadi bukan kamu yang mengotori tanganmu, tetapi semesta membantumu untuk bisa menegur orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Ini kamu sosok empath. Jadi kamu membawa lukamu sendiri, tetapi kamu bisa memaafkan dan tanpa memberikan pembalasan, tetapi kamu menyerahkan kepada semesta. Ya, jadi orang empath itu apa ya? Kayak dikaruniai hubungan intens dengan semesta gitu. Ya, jadi kadang-kadang doa kamu ya, kalau lagi sangat tersakiti itu kan vibrasinya up ya, cepat terwujud. Makanya tadi saya bilang, kalau kamu kondisinya kerja ini, kalau kita bicara kerja ya, luar daripada orang menyakiti kamu, kalau kondisinya menyenangkan kan vibrasi kamu di atas, berarti semesta merestui ya, berarti apa yang kamu inginkan bisa terwujud. Nah ini sama, pada saat kamu dizolimi ya, kamu memaafkan, itu kan semesta energi kamu up, ibaratkan ada pemaafan ya, memberikan semesta kesempatan untuk menegur mereka tanpa kamu capek-capek untuk membalas ya. Jadi kamu tetap tenang, vibrasi kamu kan di atas, kenapa? Ada energi pemaafan, dan akhirnya ya cepat atau lambat mereka tersadar sendiri. Ya, saya lihat di sini ada beberapa musuh kamu datang ya, walaupun mungkin tidak minta maaf, tetapi mungkin mereka sudah sadar bahwa mereka pernah menjahatimu, mereka datang, dan saya lihat di sini hubungan kalian sudah lebih membaik ya, karena mereka tersadar bahwa pernah menyakiti seorang Gemini ya. Dan saya lihat Gemini tetap ya tidak membalas, cuman mengingat, sehingga mungkin hubungan kamu biasa aja tapi tidak seintens dulu, karena Gemini itu belajar dari pengalaman dia di masa lalu, dimana orang-orang yang sudah pernah menyakiti Gemini ya kita tetap maafkan, tetapi hubungan kita ya nggak seperti dulu lagi gitu ya. Jadi kalau kita bicara empath, hati-hati ya, bukan hanya Gemini saja, siapapun ya yang empath itu berarti doanya cepat terkabul. Walaupun dia tidak merasakan itu, walaupun mungkin bukan tidak merasakan juga, walaupun dia tidak menyadari mungkin ya,
kalau kamu punya bakat itu, dimana apa yang kamu bicarakan bisa terwujud. Makanya hati-hati untuk berbicara ya, untuk orang lain dan diri sendiri. Ini syukur-syukur kalau kamu memanjatkan doa pemaafan untuk orang itu. Tapi kalau kamu bicara mati kamu ya, semoga kamu cepat mati, ini contoh ya, atau kamu sakit-sakitan, atau itu kan terkadang ya, bahkan mungkin entah orang itu, entah kamu yang dapat dari entah keluarga kamu atau keluarga orang yang tersakiti itu ya. Jadi hati-hati, karena semesta itu kan kadang-kadang salah arah, tetapi dia mengabulkan. Makanya saya bilang hati-hati, jangan sampai salah arah. Kamu bicara untuk orang lain tapi ujung-ujungnya semesta kasih ke kamu. Jadi ada hukum si malakama. Makanya saya bilang kalau orang empat ini omongannya pedas, omongannya panas atau apa ya bahasanya ya. Pokoknya apa yang dia omongin kalau vibrasimu di atas, kan ibaratkan kalau kita vibrasi itu kayak macam energinya kayak sudah tidak bisa tertahan lagi gitu ya, sudah marah sangat luar biasa, kamu keluarkan kata-kata walaupun mungkin kondisinya tidak sengaja, yaitu hati-hati. Karena siapa tahu terkabul untuk dirimu. Karena semesta tidak melihat dari siapa, tapi melihat dari permintaan. Entah dia kasih kamu ataukah dia kasih ke orang lain. Makanya Gemini, kamu harus bisa bicara yang positif-positif supaya pada saat itu ke kamu atau ke orang lain kamu dapat berkah. Setidaknya kamu mendoakan kesuksesan untuk orang lain, sama saja kamu mendoakan dirimu untuk sukses. Ya begitu ya, kamu mengerti maksudnya ya. Jadi mulutmu tuh harimaumu. Jadi jangan sampai jadi bumerang untuk dirimu atas ucapan-ucapan yang kamu lontarkan itu, karena semesta akan memberikannya. Makanya berbicara atau mengirimkan doa itu yang positif ya. Berikutnya di sini ada Ten of Wands. Wah, di sini kamu tulang punggung ya. Kamu tuh pekerja keras ya. Makanya tadi saya bilang di awal, kamu bisa bernegosiasi dengan siapapun, bisa berinteraksi dengan siapapun. Di sini tubuh kamu kuat, kamu mandiri. Yang tadi saya sudah bilang nih ya. Banyak orang-orang yang sebenarnya kagum pada dirimu, atas kepercayaan dirimu, atas kepribadianmu dan kerja keras kamu ya. Di sini saya lihat ya sama seperti tadi ya. Kalau dibilang bakat, kamu mempunyai kalau dibilang power mungkin ya, power atau apa yang bisa ditunjukkan gitu. Karena tadi kan saya bilang ada jiwa kepemimpinan, berarti di sini bukan hanya jiwa kepemimpinan tapi bukti nyata bahwa memang kamu turun lapangan gitu, bukan hanya sekedar teori tetapi prakteknya up ya. Jadi mereka betul-betul segan ya, entah ini sahabatmu, entah ini karyawan ataupun di keluarga ya. Karena saya lihat di sini kamu tulang punggung keluarga, ataupun setidaknya kamu bisa memberikan yang terbaik untuk keluargamu. Kamu bekerja keras ya, dan penyayang. Jadi energi positif itu selalu ada pada dirimu, berkat itu selalu ada pada dirimu atas jeripayamu. Jadi ibaratkan gini, kamu menabur pasti kamu menuai ya. Kamu menabur kebaikan, kamu menuai kebaikan juga ya. Bukan hanya sekedar omong, tetapi ada action. Makanya tadi saya bilang action. Nah ini actionnya itu yang tadi saya bilang, kalau kamu mau berhasil jangan actionnya dengan kondisi yang buruk ya. Tangan kamu tuh kan dingin pada saat kamu tidak dalam keadaan bahagia ya, tangan kamu jadi panas atau tidak berguna. Tangan kamu tuh tidak berguna, karena bergunanya itu cukup untuk yang menabur kebaikan gitu. Pada saat kamu menabur keburukan ya, keburukan itu yang terjadi. Dalam artian kita kerja, asal kerja, tidak sepenuh hati, tapi karena tekanan, akhirnya fatal. Makanya cari pekerjaan untuk Gemini, cari yang kamu sukai supaya energinya up, itu bisa mengantarkan kamu ke kesuksesan ya. Jangan mencari pekerjaan karena tekanan, karena duitnya saja. Ujung-ujungnya kamu dapat duit juga, habis juga, bingung, saya beli apa ya, kok habis ya. Tapi pada saat kamu bekerja dengan hati, uangnya sedikit pun pasti bermanfaat, dan bahkan kamu bisa lebih berbagi ke orang lain. Ada manfaatnya walaupun sedikit, dan mungkin masih bisa menabung ya, dibandingkan banyak duit
Tapi tekanan akhirnya kamu stres, bingung ya, beli ini beli itu yang nggak penting, akhirnya uangnya habis juga. Nah ini ya, hati-hati dalam berbicara ya untuk kamu di sini, hati-hati juga dalam bersikap dan bertindak. Karena terkadang kalau kita gegabah malah itu yang akan menghancurkan kita. Dan harus bisa lebih up terhadap diri sendiri dan mengikuti kata hati kamu ya. Jangan kamu mengikuti circle di mana kamu tinggal atau di mana kamu berada di situ. Karena terkadang circle kamu tuh toksik ya, yang mana akhirnya kamu juga ikut menjadi orang yang toksik. Jadi lihat dulu tempat kamu ya, sahabatmu atau bahkan lingkungan keluarga. Kalau memang kamu tahu bahwa lingkungan kamu mendukung, sahabat kamu mendukung, tetaplah di situ. Tapi kalau kamu tahu bahwa mereka toksik, kamu yang harus bisa menghindar supaya apa, hidupmu jauh lebih baik. Seperti gitu ya. Oke. Itu yang bisa saya readingkan ya dari semesta juga. Jadi ikuti ya, kamu diberkati. Sekarang pilihan dari dirimu, kamu mau menerimanya atau tidak, ataukah diam di tempat aja. Ingat, kalau kamu bisa menerima dengan baik, ingat hidupmu ke depan pasti akan berubah. Ingat itu ya, karena kamu punya talenta dari semesta, bukan dari orang lain tapi dari semesta. Kalau kamu pergunakan, hidupmu akan jauh lebih baik. Tetapi kalau tidak, ya hidupmu akan begitu-begitu aja atau bahkan terpuruk. Sekarang pilihan dari Gemini. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.